ini adalah Palestina, sementara dunia seluruhnya sedang perang. Dunia dalam keadaan berkecamuk perang. Tempat yang teraman saat itu hanyalah Palestina. Bergabunglah ke sana. Jadi mujahidin-mujahidin terbaik, orang-orang beriman terbaik sudah nyampe merapat di sana. Di saat itulah Amerika, Eropa dan blok Barat melihat kekuatan real yang sangat kuat sudah eksis, yaitu Khilafah Islamiyah yang berpusat di Baitul Maqdis. Merayu-rayulah Barat. Ini dalam hadis berikutnya, Barat dan Rum mengajak kalian, yuk damai, yuk kita damai. Setelah kalian melakukan perjanjian damai dengan blok Barat, dengan Romawi, Amerika, Eropa, barulah kalian menyerang musuh bersama di belakang kalian. Musuh bersama di belakang kalian. Jadi ini Islam ngadep kepada Amerika selama ini, perang melawan Amerika, Eropa, ya, perang salib. Apalagi si George W. Bush ketika tragedi menara WTC, ya, dia mengatakan crusade, ini kelanjutan perang salib. Memang kita selama ini perang terus lawan Barat, dan yang menyatakan perang salib itu mereka. Oleh karena itu kalian nanti akan melakukan perjanjian damai dengan blok Rum. Rum itu yang mana? Yang selama ini perang salib dengan kita. Perjanjian damai, mereka yang ngerayu, Pak. Lalu akhirnya Islam di bawah pimpinan sang khalifah ketika itu bersatulah dengan Barat, memerangi musuh bersama di belakang kalian. Di belakang kalian selama ini Islam, ini Barat, perang lalu damai. Musuh di belakang kalian siapa? Musuh bersama. Islam sini, Cina, India, Rusia, dan itu musuh bersama. Musuh juga bagi Barat. Kemudian kalian menghadapkan, Allah akan menangkan kalian. Mereka ini menyebabkan beriman susah dan marah. Mereka membunuh orang beriman, sebagaimana beriman juga murka dan memerangi orang Barat. Disitulah terjadi perang terakhir, namanya Malhamah Al-Kubra. Ini perang terakhir di muka bumi, Pak. Habis itu nggak ada lagi perang. Islam melawan Eropa dan Amerika. Saat itu kata Rasulullah, pasukan infanteri, pasukan terbaik di senjata mereka saat itu, kata Rasulullah, menggunakan pedang, tombak, panah, batu. Of the Ring, perang-perang senjata manual. Di fase kelima nanti nggak ada lagi perang. Dunia damai, sedamai-damainya. Dunia tenang, setenang-tenangnya. Imam Mahdi muncul di tengah perang. Hanya dialah yang bisa memadamkan seluruh perang di muka bumi, dan dialah yang mampu mengembalikan ketenangan dan kedamaian di muka bumi. Imam Al-Mahdi menaklukkan negara-negara brutal timur dan barat dengan peperangan, tetapi perangan yang berkemanusiaan, perang yang penuh dengan prinsip-prinsip keadilan, perang yang bijaksana, dan perang yang ditolong oleh Allah. Tapi sebelum perang, tekad kita menjadi atlet-atlet profesional. Kita akan bertanding, melagang kemana-mana. Walaupun usia kita sudah 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun, ya, masih bisa Pak naik kuda. Yang terjadi saat ini di belahan dunia sebelah Rusia sana dengan Ukraina, yang menyebabkan NATO menurunkan bantuannya 100 jet tempur. Amerika menggelontorkan bantuan alutsista dan perlengkapan senjata-senjata berat. Negara-negara Eropa berlomba-lomba memberikan bantuan, mengecam. Resolusi PBB pun keluar. Intinya mengutuk agresi Rusia. Lalu tanggapan Presiden Rusia santai, Vladimir Putin berkata, bila hari ini saya melakukan hal ini, kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama kepada Israel yang sudah sekian lama melakukan kejahatan kemanusiaan di Israel sana? Mereka merampok, menjarah penduduk asli Palestina. Beliau juga berkata, jangan ikut campur di urusan kami. Ukraina bagi Rusia adalah strategis. Bila Ukraina jatuh dan bergabung ke dalam NATO, maka Barat dengan leluasa akan membuat pangkalan militer terbesarnya, dan ini bisa membahayakan Rusia kapan saja. Sementara antara Rusia dengan Amerika dan Eropa, musuh abadi yang tidak akan pernah bertemu. Hadirin yang kami muliakan, pertempuran yang sengit tidak berimbang terus berlangsung. Bila semula Vladimir Putin mengatakan 4 hari ibu kota Kiev sudah jatuh, ternyata di hari ke-13 sekarang ini masih belum jatuh. Perang kota pun, strategi perang kota pun dilaksanakan. Mengalahkan dan dikalahkan, membunuh dan dibunuh,
sudah makin garang dan panas di sana. Bapak Ibu, apa hubungan pengajian kita ini dengan urusan Rusia? Apa hubungannya? Hari ini orang sibuk memberitakan ceramahnya Syekh Imran Hussein. Syekh Imran Hussein seorang cendekiawan muslim yang sangat getol memantau perkembangan politik dunia dan perkembangan kondisi dunia akhir zaman. Dan beliau berani menjelaskan, menerangkan kajian-kajian akhir zaman yang walaupun melawan arus dengan kajian para ulama ahlus sunnah wal jamaah qudama dan hadis, ulama-ulama dulu dan ulama-ulama terkini yang sepakat begini oleh Syekh Imran Hussein diselisihinya. Dia tidak setuju dan dia berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang unik, spektakuler, penuh dengan takwil, dialih-alihkan maksudnya dengan, atau ditakallufkan, dipaksa-paksa maksudnya dengan kondisi yang ada sekarang. Contoh, beliau Syekh Imran Hussein ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau ya. Beliau tetaplah orang yang layak kita berikan rasa hormat kita. Tetapi pandangan-pandangannya yang berbeda dengan ijma' para ulama salaf ini wajib kita jelaskan. Ketika sudah terjadi ijma', maka tidak boleh lagi ada ijtihad yang didengarkan atau diikuti. Dalam hal ini Syekh Imran Hussein masih banyak yang terlalu berani menerobos ya, terlalu berani melanggar rambu-rambu yang telah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh, Dajjal muncul di akhir zaman. Dalam hal ini beliau sepakat. Tetapi Dajjal yang disepakati, yang diijma'i oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mulai dari zaman sahabat sampai hari ini, yaitu berwujud sesosok manusia lelaki dari keturunan Adam yang punya ciri fisik begini, kata Rasulullah, rambutnya begini, wajahnya begini, matanya begini, hidungnya begini, warna kulitnya begini, gombur tubuhnya seperti ini, cara berjalannya begini, dan begini, yang diuraikan secara rinci oleh Rasulullah oleh Syekh Imran Hussein. Katanya itu bukan wujud manusia. Jadi dia berbeda dengan arus para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dia berani mengatakan Dajjal itu adalah PBB. Dajjal itu adalah sistem yang pada hari ini mencengkram dunia. Jadi Dajjal itu sesungguhnya sudah ada. Ini diantara kontroversialnya pandangan beliau. Sebagaimana beliau juga meyakini bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW, matahari nanti terbit dari arah barat di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat. Oleh Syekh Imran Hussein, dia terobos lagi yang ini, dia langgar lagi rambu-rambu yang telah disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan beliau berkata, matahari terbit dari barat itu bukan fisik matahari sekarang yang menerangi bumi yang akan terbit dari sana, bukan itu maksudnya. Kata beliau maksudnya adalah nanti Islam akan bangkit dari barat. Bagaimana di dunia barat, di Amerika, di Eropa, di Inggris, di Prancis, di mana-mana Islam mulai menjadi agama yang digemari. Orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di Inggris saja coba lihat bagaimana ribuan gereja hari ini berubah menjadi masjid. Bahkan itu pun masih tak muat jalan-jalan raya menjadi tempat sholat umum. Masya Allah. Dan dengan itu beliau mengatakan bahwa matahari yang terbit dari sebelah barat itu maksudnya adalah Islam itu bangkitnya dari barat di akhir zaman. Itu fikiran yang beliau utarakan dalam kajian-kajiannya. Jadi dalam hal ini beliau memang sangat percaya diri menyampaikan perkara ke perkara, walaupun sekali lagi berbeda dengan ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun analisa-analisa yang beliau utarakan tentang konspirasi